Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam Matematika Teknik 2 bagian integrasi numeris untuk bagian 1. Oke, pada bab integrasi numeris ini kita akan belajar tentang 4 hal. Yang pertama adalah persamaan integral atau diferensial biasa. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang metode trapezoid. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang metode Simpson. Dan yang keempat kita akan membahas tentang integrasi numeris untuk kuadrat Gauss. Nah, sebenarnya integrasi numerik itu macam apa sih ya? Nah, untuk yang kita bahas lagi flashback untuk yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2, kita membahas tentang akar-akar persamaan, di mana akar-akar persamaan itu adalah titik-titik yang dia berpotongan dengan sumbu utama dari koordinat kartesian, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Lalu pada pertemuan ketiga dan keempat kita membahas tentang titik-titik perpotongan antara dua garis yang merupakan baik itu sumbu utama maupun yang bukan sumbu utama dari koordinat kartesian. Setelah mendapatkan titik-titik tersebut, kemudian kita mencari persamaan garis, di mana persamaan garis tersebut kita lakukan di pertemuan ke-5 dan ke-6. Sehingga kita mendapatkan sebuah persamaan garis. Dari persamaan garis tersebut, kemudian kita mencari pada pertemuan ke-7 ini kita mencari luasan di bawah persamaan grafik tersebut. Nah, sebenarnya dulu pada saat SMA teman-teman sudah pernah melakukannya. Di antaranya adalah teman-teman untuk yang optimal, teman-teman sudah pernah melakukannya sebenarnya mencari luasan dari L, di mana dia dibatasi oleh A dan B dengan dengan persamaan garis dari fx. Kita nggak tahu nih persamaan garis fx-nya itu apa. Nah, di sini kita akan mencari L-nya atau luasan dari grafik tersebut. Nah, pada dasarnya untuk integrasi numerik itu sama seperti itu. Jadi ini bisa persamaannya bisa integral ataupun diferensial sebenarnya. Nah, teman-teman bisa mencari luasannya menggunakan persamaan tersebut. Untuk integrasi numerik sendiri kita dapat digunakan untuk beberapa mata kuliah. Untuk next mata kuliahnya yang menggunakan integrasi numeris ini sebenarnya ada beberapa yang bisa kita gabungkan. Di antaranya ada kontrol optimal. Kontrol optimal itu juga sama ya, Jeng. Dia juga mencari luasan dari sebuah kurva. Kemudian untuk kontrol adaptif, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar sebuah metode namanya metode fuzzy, baik itu fuzzy inference system, fuzzy logic control, fuzzy subtractive cluster, dan lain sebagainya, fuzzy semin, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka menggunakan konsep ada yang di bawah gitu ya. Salah satunya adalah metode yang pakai metode Mamdani. Nah, ini semua konsepnya adalah berasal dari integrasi numeris ini, guys. Kemudian yang ketiga ada jaringan saraf tiruan. Dan yang keempat ada pengolahan citra. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya ya, untuk manualnya. Bagaimana sih kita melakukan integral biasa? Kalau ketika kita melakukan integrasi atau diferensiasi, tapi kita berada di dalam komputer, otomatis komputer itu sebenarnya dia hanya melakukan operasi-operasi sederhana seperti pertambahan, perkalian, dan pengurangan. Sedangkan untuk integral, diferensial, dan lain sebagainya, tentu saja hal itu akan mempersulit dari kerja komputer. Lalu bagaimana sih komputer itu akan melakukan pekerjaannya? Nah, integrasi sebenarnya bisa dilakukan dengan cara lain. Nah, contohnya adalah integral biasa yang seperti ini, guys. Nah, untuk mengujinya kita pakai dua
Yang pertama ini adalah apa namanya, untuk rumus dari integral yang biasa, kemudian yang ini itu adalah rumus untuk integral yang dilakukan ketika teman-teman masih duduk di bangku SMA gitu ya. Oleh kita mulai dari yang pertama, misalnya kita mempunyai sebuah kurva, di mana kurva itu disimbolkan dengan lambang fx, di mana fx itu adalah x kuadrat gitu ya, di mana x kuadrat. Kemudian setelah itu kita akan mencari luasan dari A sampai B. Nah, A dan B-nya sudah diketahui, di mana A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 5, di sini 2 dan 5. Kemudian setelah itu kita mencari X integral dari X kuadrat. Jadi untuk integral dari X kuadrat itu adalah X pangkat 3 per 3. Nah, itu adalah sebelah sini. Kemudian X, di mana X-nya itu adalah 2, dan yang ini juga sama, di mana X-nya itu adalah 5, lalu dikurangkan. Setelah itu hasilnya adalah 39. Sebenarnya sama juga ya guys untuk persamaan matematika yang ada di SMA. Nah, sekarang kita coba nih, kalau misalnya menggunakan MATLAB seperti apa ya. Untuk menggunakan MATLAB sendiri, untuk fungsi integral itu kita bisa melakukan menggunakan integral function. Jadi pertama kita tuliskan dulu functionnya. Misalnya teman-teman mau membuat x kuadrat gitu ya, x kuadrat. Kalau di integral berarti x pangkat 3 per 3. Sepertiga kali x pangkat 3. Kurang lebihnya seperti itu kan ya guys. Jadi kita langsung aja bikin integral dari si functionnya. Lalu setelah itu kita masukkan di sini adalah batas atas, batas bawah dan batas atasnya. Misalnya kita mau cari yang dari 2 ke 5 sampai 5 ya berarti kita taruh aja di sini 2 sampai 5. Kemudian kita run. Nah, hasilnya itu adalah 39. Nah, ini adalah hasilnya 39. Berarti sama ya guys antara ini dengan si MATLAB-nya. Gampang ya guys. Kalau digunakan misalnya untuk diferensial, integral pasti biasanya ada diferensial, ada integral gitu lah ya. Nah, untuk diferensial sebenarnya fungsinya beda ya. Fungsinya hanya untuk sebagai garis batas. Nah, untuk diferensial sendiri, teman-teman bisa melakukannya yaitu dengan kita punya apa namanya, Sims. Sims itu adalah apa ya, kalau Sims itu ya, sebentar, Sims. Nah, Sims itu simbolik ya, jadi kita punya simboliknya itu misalnya kita punya simbol X, Y, T, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa definisikan simbolik, fungsi simbolik terlebih dahulu di sebelah sini. Kemudian setelah itu baru membuat persamaannya. Biasanya kalau diferensial ini masih hanya satu variabel di sini, masih hanya X gitu ya. Jadi lebih mudah. Ini kan X kuadrat plus 2X plus 1 DX gitu ya. Nah, masalahnya nanti adalah ketika dx-nya itu berhubungan dengan waktu, misalnya biasanya kan kita sudah pernah diferensial itu dy per dx misalnya gitu, atau dx per dt misalnya seperti itu. Nah, untuk persamaan untuk integral biasa ini, untuk integrasi numeris ini, kita hanya sampai di fungsi yang masih satuan satu gitu ya. Untuk yang diferensial nanti kita akan bahas di topik berikutnya, kayak yang dy per dx dan lain sebagainya itu nanti masuknya ke ODE atau diferensiasi biasa, tapi dengan menggunakan cara-cara plus, minus, atau perkalian. Oke, kita lihat dulu nih guys. Ketika integral biasa, itu apa yang terjadi sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ketika dilakukan integral biasa, prosesnya itu seperti kuantisasi guys. Jadi dia itu akan seperti apa ya, berundak-undak gitu ya. Jadi tidak langsung segini, itu enggak. Jadi dia mencari titik di mana dia itu bersinggungan dengan sumbu X-nya, lalu dia dibentuk seperti segi 4 begitu. Nah,
Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini yang akan dicari luasannya masing-masing. Next, berikutnya kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu trapezoid. Untuk yang trapezoid, pada dasarnya sama ya dengan trapesium. Jadi nanti kita akan mencari luasan dari trapesium. Kalau yang integral biasa itu kan kotak ya, balok gitu kan. Nah, untuk trapesium itu dia bentuknya seperti trapesium. Jadi dia menghilangkan error yang ada di sini nih. Ini kan seharusnya error nih. Nah, kalau dibuat trapesium, errornya akan lebih kecil, kurang lebihnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk melakukan apa namanya pendekatan dengan trapezoid? Pada dasarnya untuk trapezoid sendiri bentuknya nanti akan seperti ini. Kita harus mencari kita harus mencari dua titik dari nilai H, yaitu jarak antara X1 dan X0. Lalu kemudian kita membuat integralnya itu antara X1 dan X0, di mana nanti hasilnya integral itu adalah pembagian antara H per 2 setengahnya dari H dikalikan dengan fx ketika x sama dengan 0 ditambah dengan fx ketika x-nya itu sama dengan x0. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Nah, caranya adalah pertama kita bikin masukannya terlebih dahulu, yaitu ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kita bikin persamaan kuadratnya terlebih dahulu. Ini kan x kuadrat ya, fungsinya itu adalah x kuadrat. Kita bikin x kuadratnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita membuat persamaan dari ini. Kita membuat persamaan dari persamaan ini ya, H per 2 dikalikan dengan ini. Nah, nanti setelah itu kita akan mendapatkan hasil, di mana hasilnya itu adalah si H-nya ini dikalikan dengan 1. 1 itu adalah angka pertama gitu ya, ditambah dengan 2 kali ini adalah angka pertama, atau apa ya, kalau polinomial itu angka pertamanya 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya. Nah, ini kita 1 ditambah 2 dikalikan dengan yang Y-nya keseluruhan. Nah, kalau sudah dapat nih, kita dapatnya adalah segini 40, bla 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 bla. Nah, lalu kita juga ngambil dari yang pangkat 8-nya. Nah, setelah itu kita bikin H2-nya terlebih dahulu guys. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah urutannya. Dan ini 2, 3, 4, 5 ini adalah X-nya. Kemudian 4, 9, 16, 12 ini adalah Y-nya. Dimana kita mau ngambil setengahnya kan. Ini H per 2 berarti setengahnya. Karena di sini kita mau ngambil H-nya per 2 berarti setengahnya. Baru kemudian kita bikin yang sesuai dengan persamaan tersebut. Nah, di sini hasilnya ini adalah hasil dari X kuadratnya ya. Jadi X kuadrat ini adalah, tapi X kuadratnya itu di awal dan di akhir itu jadi X. Jadi di sini itu adalah X. Selain yang berada di situ, antara X0 dan X1 itu adalah X kuadrat. Jadi yang X kuadrat adalah ini, 18 dan 32, dan X-nya itu adalah 4 dan 25. Lalu setelah itu disumming, dijumlahkan semuanya. Semuanya terletak di sebelah sini ya guys. Dijumlahkan keseluruhan jadi 79. Lalu setelah itu baru dibagi dengan H per 2-nya. Jadinya adalah 39,5. Nah, kalau di sini ada 39, di sini ada 39,5. Jadi perbedaannya adalah 0,5. Nah, pada dasarnya kita juga bisa pakai yang trapezoid dengan cara lain gitu ya. Ini
Ini ada contoh lain yang teman-teman bisa pakai untuk yang trapezoid. Ini dari sebuah situs, ini juga gampang untuk dimengerti, gitu ya guys. Nah, setelah kita mendapatkan 39,5, yuk kita coba untuk masuk ke MATLAB-nya guys. Ya, kita coba yang trapezoid contoh. Di trapezoid contoh itu kita punya persamaan x kuadrat, lalu di situ ada functionnya, di mana yang kita pakai adalah 2 sampai 5. Lalu x-nya adalah dari 2 sampai 5, dia direnggangin satu-satu. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan z-nya. Yuk kita coba yuk. Ya, hasilnya benar ya, sama ya 39,5. Seperti itu guys, gampang ya. Dari saya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.